adik-adik. Apa kabar? Wah, kita bersyukur ya, kita masih bisa bertemu lagi. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kakak yakin kita semua dalam penyertaan Tuhan dan kita semua baik-baik saja. Ya, walaupun kita masih di rumah saja dan belum bisa saling jumpa, kakak berharap kita bisa saling mendoakan ya, supaya kita tetap bersatu, bisa bersehati. Dan kita mau mendoakan supaya pandemi ini cepat selesai, permasalahannya cepat selesai, dan kita semua bisa bertemu lagi. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami senantiasa berdoa supaya Tuhan adik-adik kami semua boleh dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun Tuhan mereka harus belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, tapi mereka tetap bersyukur Tuhan atas segala kemurahan dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau ibadah hari ini Tuhan. Mohon pimpinanmu, mohon penyertaanmu, mohon bimbinganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, mari kita memuji Tuhan. Halo teman-teman, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita nyanyi kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, ya, oke. 1, 2, 3. Kedua tanganku mempunyai jari, dilentakkan, dilapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dilentakkan, dilapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan luka, jalan-jalan luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo teman-teman, nah sekarang kita menyanyikan ini. Gunung daki-daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 sembahyang dalam, sembahyang kaki padang, hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam lautan, ku dayung, 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 dayung laut di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di susah kau ada, di rusakku kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo teman-teman, saat ini sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kita untuk mau berfirman Tuhan. Kita berdoa dulu Dan yuk. kita berdoa dulu yuk. Kita menyanyikan sebuah lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau
Engkau firman-Mu. Sebentar lagi kami mau berfirman. Dan firman ini kami bisa mengerti. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya coba kita katakan, amin. Adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita itu sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Apakah Tuhan meninggalkan murid-muridnya begitu saja? Tentu tidak. Karena Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mengirimkan penolong buat murid-muridnya. Karena itu, mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Akibatnya adik-adik, mereka semua berkumpul. Dikatakan di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul 2, ayat 1-47, itu diceritakan bagaimana mereka berkumpul di satu tempat di atas loteng. Dan murid-murid yang berjumlah 120 orang itu berdoa di sana. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita ini, kakak mau tanya. Adik-adik, pernah merasakan berdoa selama 1 jam? Kakak yakin, pasti ada di antara kalian yang pernah melakukannya. Mungkin ada yang lebih. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka bukan hanya berdoa dalam waktu 1 jam saja, tapi mereka berdoa berhari-hari adik-adik. Bagaimana rasanya ya adik-adik? Berdoa berhari-hari. Tapi hati murid-murid Tuhan di situ, mereka semakin hari mereka berkumpul, mereka memiliki hati yang selalu ingin berdoa dan selalu ingin menyelidiki firman Tuhan. Karena mereka memiliki kesehatian, karena mereka memiliki hati yang sepakat, mereka merindukan janji Tuhan. Mereka yang sudah mengalami peristiwa bersama dengan Tuhan Yesus, mereka diliputi rasa ingin tahu Tuhan akan memberikan penolong yang seperti apa. Adik-adik, mereka setiap hari saling berbagi. Baik itu berbagi firman Tuhan, mereka juga berbagi itu makanan. Hati mereka memiliki satu kerinduan yang sama, sehingga mereka bisa berdoa. Setelah mereka berdoa sekian lama, 10 hari lamanya, tiba-tiba di saat mereka sedang berdoa, terdengar bunyi angin, tiupan angin yang sangat kencang. Bahkan pada saat mereka terheran-heran dan melihat bahwa ada api, semacam lidah-lidah api berada di atas kepala mereka dan memenuhi hati mereka, sehingga mereka berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mereka berdoa lebih berseru lagi. Dan adik-adik, waktu mereka berdoa, mereka dipenuhi oleh sukacita. Mereka dipenuhi oleh hati yang ingin mengasihi. Mereka tiba-tiba diliputi oleh rasa terharu yang begitu besar adik-adik. Bahkan mereka yang tadinya mungkin merasa lemah, adik-adik, mereka merasakan adanya suatu kekuatan yang sangat besar yang Tuhan berikan. Dan mereka berbicara, mereka berkata-kata, mereka memperkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu seakan-akan hidup di dalam hati mereka. Dan itu terus membual-bual di dalam hati mereka. Hati mereka dipenuhi oleh firman Tuhan, dikarenakan lidah-lidah api yang memenuhi hati mereka. Kerinduan mereka pada saat itu sepertinya sudah terjawab adik-adik. Tetapi apakah hanya sampai di situkah? Ternyata adik-adik, mereka berdoa dan menimbulkan sesuatu yang keributan yang sangat besar di atas loteng, sehingga membuat orang-orang dari luar terheran-heran apa yang sedang terjadi. Mereka menjadi ingin tahu apa yang sedang terjadi di atas loteng. Akhirnya mereka berkumpul di sana
Dan mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka di sana berdoa, mereka melihat, mereka mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hati mereka menjadi sangat heran. Dan ada sesuatu yang begitu ajaib yang tidak mereka pahami. Mereka tahu bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus yang biasa. Tetapi pada saat itu mereka melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah biasa mereka lihat. Ternyata di antara mereka yang terheran-heran dan terkagum-kagum, adik-adik, ada juga yang merasa bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang tidak waras. Nah, adik-adik, kakak tidak tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu peristiwa yang pertama kali itu terjadi, yang belum pernah dilihat dan yang belum pernah mereka rasakan. Sehingga ada sesuatu yang aneh, tetapi ada sesuatu yang merasa ajaib. Tapi hal ini membuat seorang murid Yesus yang bernama Petrus berdiri dan berbicara apa yang sedang terjadi kepada mereka. Petrus yang tadinya menolak Tuhan dan menyangkal Tuhan Yesus, sekarang dengan penuh keberanian berani berbicara mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah seorang Tuhan yang harus mereka percayai dan mereka harus bertobat. Buat mereka yang mau mendengarkan, mereka dianjurkan untuk bertobat supaya memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik yang mendengar itu terheran-heran. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mengerti perkataan daripada Petrus. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus yang memenuhi hati Petrus pada waktu berbicara. Bagi orang-orang yang mendengarkan apa yang menjadi perkataan Petrus, itu menjadi perkataan yang mereka pahami sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti. Adik-adik, mengapa kakak katakan sesuai dengan bahasa mereka? Karena di situ perkumpulan orang banyak itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, tetapi di situ ada banyak bangsa-bangsa. Di Alkitab dikatakan hampir ada kurang lebih 15 bangsa dengan berbahasa yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, dan heran pada waktu Petrus berbicara, mereka semua mengerti dengan bahasa mereka sendiri. Mereka ada yang orang Arab, mereka ada orang Mesopotamia, ada orang Kreta. Bagaimana mereka bisa mengerti bahasa yang dipakai oleh Petrus? Padahal bahasa yang dipakai Petrus bukanlah bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Dan mereka terheran-heran bahwa walaupun Petrus berbicara dengan bahasa Petrus sendiri, mereka mampu mengerti. Bahkan mereka merasakan bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Hati mereka penuh dengan dosa. Mereka merasakan bahwa mereka butuh pengampunan Tuhan. Dan hati mereka mau berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah dahsyatnya, itulah luar biasanya kalau Roh Kudus bekerja. Di sana di Alkitab dikatakan bahwa jumlah mereka yang ada di sana hampir menjadi 3.000 orang. Bahkan bukan hampir, adik-adik, menjadi 3.000 orang. Adik-adik, dari 120 orang menjadi 3.000. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi bukan karena jumlah yang banyak. Tetapi bagaimana hati murid-murid itu dipenuhi oleh rasa kasih sayang yang besar. Dipenuhi oleh rasa mengasihi kepada setiap bangsa-bangsa. Dan mereka ingin juga sama apa yang mereka alami, juga boleh bangsa-bangsa itu alami. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka memperoleh keselamatan. Dan puji Tuhan, banyak dari bangsa-bangsa yang waktu itu ada di sana, hati mereka bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan.
Adik-adik, setelah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka di sana tiap hari berkumpul adik-adik. Mereka di sana tetap berdoa. Bahkan mereka berbagi kasih, baik itu makanan, baik itu saling pengertian, saling menghiburkan, dan saling menguatkan. Teman-teman yang tadinya mengalami kesedihan, teman-teman mereka yang mungkin mengalami kesulitan, mereka berusaha menolong, karena hati mereka pada waktu itu dipenuhi oleh rasa kasih yang daripada Tuhan. Adik-adik, sungguh pasti itu suatu yang luar biasa, dan itu dicatat di dalam Alkitabnya orang Kristen. Dan adik-adik perlu tahu bahwa itu kejadian bukan hanya pada saat itu saja. Adik-adik, kuasa Roh Kudus belum berubah. Sampai saat ini, dia juga masih bekerja. Adik-adik boleh merindukan hal yang sama. Merindukan hal-hal yang dirindukan oleh murid-murid Tuhan. Bukan hanya adik-adik, kakak juga. Kakak juga merindukan supaya kakak juga memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya hati kakak bisa mengasihi. Kakak yakin kita semua juga merindukan hal yang sama. Karena itu, pada saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menolong kita. Bukan hanya menolong murid-murid pada saat itu, tapi saat ini Dia juga akan menolong adik-adik semua. Apabila adik-adik mengalami kesedihan, apabila adik-adik mengalami kesulitan, apabila adik-adik mengalami sesuatu yang adik-adik tidak pahami, percayalah, berdoalah, mohon pimpinan Roh Kudus, supaya nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan, pengertian, seperti yang terjadi di hati murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kakak yakin Roh Kudus juga bekerja saat ini yang luar biasa ini, akan memenuhi hati adik-adik semua apabila adik-adik juga memohon dengan kerinduan supaya Roh Kudus boleh memenuhi hati adik-adik. Demikianlah cerita kakak hari ini. Adik-adik tetap semangat. Walaupun sepertinya kita jauh dari siapapun, karena kita harus di rumah saja. Ingat, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Roh Kudus masih bekerja, bahkan pekerjaannya sangat dahsyat. Karena itu, kita mau berdoa, adik. Kita mau tutup ibadah kita, dan kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami. Karena hati kami penuh dengan dosa, hati kami penuh dengan kelemahan, hati kami ya Tuhan diliputi oleh rasa takut. Tuhan, karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami menjadi berani. Hati kami diliputi oleh sukacita yang daripada Tuhan, dan hati kami dipenuhi oleh rasa kasih Tuhan, supaya kami bisa mengasihi teman-teman kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang tua kami, adik-adik kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini pertemuan kita, dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa adik-adik, tetap senantiasa berdoa. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah, dan jaga jarak. Ya, supaya kita semua menjadi berkat. Dadah!